Setiap anak tumbuh membawa cerita tentang bagaimana mereka dibesarkan dan nilai-nilai apa yang mereka pelajari dari rumah. Pola asuh orang tua bukan hanya membentuk perilaku, tapi juga mewariskan cara pandang, keyakinan, dan prinsip hidup. Berikut kita akan melihat bagaimana pola asuh dan nilai diwariskan dan bagaimana pola asuh terus berkembang dari orang tua dan anaknya. Pola asuh proksimal merupakan pola asuh yang berfokus pada kontak fisik yang intens seperti menggendong atau memeluk dan interaksinya lebih banyak dalam bentuk sentuhan dan kedekatan fisik. Tujuan utamanya adalah untuk membangun kedekatan emosional dan hubungan sosial yang kuat. Pola asuh distal adalah pola asuh yang berfokus pada stimulasi verbal dan visual, seperti berbicara dengan anak, mengenalkan objek, membaca buku. Dalam hal ini, interaksi lebih banyak dilakukan dari jarak tertentu, tanpa kontak fisik terus-menerus, dan lebih mendorong kemandirian dan eksplorasi hidup. Tujuan utamanya yaitu mendorong perkembangan kognitif dan otonomi anak dan menumbuhkan kepercayaan diri dan kemampuan mengambil keputusan sendiri. Kalau untuk saya sendiri lebih ke kata-kata kalau untuk kontak fisik memeluk mungkin memang ya untuk orang tua, tapi soalnya terlalu seringnya kontak fisik, mungkin ke kata-kata sering mengingatkan, memberi perhatian, pokoknya begitu ya, kayak begitu. Pokoknya kita harus sebagai orang tua harus lebih memahami kondisi anak. Kalau anak dalam keadaan sedih, kita harus pandai-pandai pokoknya mengambil waktu atau tempat atau kondisi ini, bisa memahami dong dengan untuk panggil dong untuk berbicara ada apa, kalau ada kendala apa-apa, ada masalah cerita, jangan pendam sendiri gitu. Kalau menurut saya penting ada waktu khusus antara orang tua dan anak supaya kita bisa mengenal anak pun sifat, karakter. Semakin dewasa anak, kita harus lebih mengenal mereka dari karakter mereka masing-masing. Pokoknya kesopanan, harus jujur, percaya diri, segala sesuatu harus bertanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain. Harus tanggung jawab untuk diri sendiri, untuk orang lain, dan percaya diri itu sah. Kalau nasihat anak-anak, beta lebih agak sedikit dalam tanda kutip agak sedikit kasar. Karena apa? Karena pengalaman hidup yang lalu dan yang sekarang. Sekarang ini kan pembinaan anak-anak itu selalu lembut, mengarahkan omong. Tapi orang Timur tidak seperti itu. Walaupun tidak semua, tapi kalau omong dia tidak akan dengar. Karena apa? Di Alkitab bilang di ujung rotan ada emas. Tidak bisa bilang tidak. Gitu. Jadi kita tidak bisa bilang apa? Tidak bisa kita bilang anak-anak karena gitu orang Jawa tidak sama dengan kita. Orang Medan tidak sama dengan kita, walaupun sama-sama kasar. Orang Maluku tidak sama juga. Cuman kalau saya bilang anak-anak di saat dia berhasil, saya akan puji dia dan saya akan kasih hadiah. Tapi kalau saya tegur dan saya cukup disiplin masalah anak-anak. Saya tetap tanya, ini masalahnya apa? Terus persoalan apa? Karena saya orangnya tipe orang yang menyelesaikan masalah tanpa masalah. Contoh, anak saya bertiga dari orang lain punya anak. Saya tidak bisa pukul orang punya anak, tidak. Saya tanya dulu, tanya di orang korban dulu. Dia seperti apa, masalahnya seperti apa, awalnya seperti apa. Saya tanya yang saya seperti apa. Terus saya tanya saksi lagi, ada orang saksi. Lu harus masalah seperti apa. Terus sampai keputusan. Dan saya sudah tinggal di komplek itu selama sudah 25 tahun, tidak pernah ada masalah. Dan saya selesaikan masalah seperti itu. Walaupun saya karakternya keras, orang semua tahu saya keras, tapi menyelesaikan masalah tidak seperti yang orang lain. Karena urusan anak, urusan orang tua. Seperti itu. Sangat penting. Contoh, kalau sudah terdengar,
terus malas-malasan di rumah begitu kan. Saya sudah bagi tugas semua, anak-anak sudah bagi tugas. Yang paling besar kerjanya apa? Bangun pagi. Yang perempuan kerjanya bangun pagi. Yang bungsu bangun pagi kerjanya apa? Ya kalau tidak mau saya panggil duduk begitu. Masalah omong keseharian tentang kehidupan sehari-hari termasuk dengan rohani. Termasuk rohani. Nah, di rumah saya setiap bulan itu ada ibadat persekutuan doa. Nah, itu harus ikut, tidak ikut saya marah. Begitu. Masalah kehidupan sehari-hari, masalah pergaulan saya akan jelaskan. Masalah bilang anak-anak saya sudah besar kan. Yang paling bungsu kelas 3 SMA. Kalau ada nona, tolong kenalkan saya. Ada cowok, kenalkan saya. Begitu. Saya cari tahu dia ini siapa. Begitu. Karena tidak ada orang tua yang mau anaknya salah jalan. Tidak. Begitu. Bapak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa yang menurut Bapak itu paling penting untuk diajarkan kepada anak-anak? Yang pertama agama. Karena semua karakter yang ada itu adalah agama. Karena agama itu kunci semua. Saya sering kalau ada hal penting saya pengen duduk sama semua. Duduk sama semua kita berdoa. Kalau ulang tahun, kalau saya ulang tahun harus 3 orang berdoa ke saya. Begitu. Harus semua berdoa ke saya. Tumpangan tangan di kepala berdoa. Itu masalah rohani. Masalah sehari-hari tidak bisa berkelahi. Masalah makanan tidak boleh. Makanan harus dibawa. Sebab itu bagi tugas siapa yang masak, siapa yang cuci piring, siapa yang sapu. Begitu. Baik, jadi kebiasaan yang saya miliki yang didapat dari bergaul dengan teman sebaya itu kebiasaan positif. Kalau sejauh ini tidak ada kebiasaan-kebiasaan yang negatif, tapi kebiasaan positif saya yang membangun diri. Yaitu contohnya kayak kerjasama antara tim, ketika satu teman susah, kami yang lain turut membantu. Kalau menurut saya pengaruh teman sebaya itu sangat besar karena namanya kita hidup di zaman modern, serba maju semua. Saat kita lihat kita punya kawan, dia punya outfitnya sudah lebih modern, otomatis kita mau ikut begitu. Kita mau ketinggalan atau orang bilang jadul. Ya beta pernah mengikuti lifestyle dari beta punya teman. Karena beta rasa itu lifestyle dapat membangun beta hidup di masa depan sehingga beta meniru. Nah, dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa narasumber 1, Ibu Margareta Luji, dan juga narasumber 2, Bapak Herman Senbalo, dalam mengasuh anaknya, mereka menerapkan pola asuh distal. Pola asuh distal merupakan pola asuh yang lebih menekankan pada interaksi verbal dan kemandirian dari anak. Terdapat juga pewarisan tegak pada wawancara ini, di mana narasumber 1 dan 2 mendapatkan pengajaran dari orang tua mereka, lalu mereka juga meneruskan pengajaran hidup tersebut kepada anak-anak mereka. Sementara itu, untuk narasumber yang ketiga, yaitu Kak Victor Lawajo, terjadi pewarisan datar melalui teman sebaya, di mana proses komunikasinya dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan dengan teman sebayanya.